넌 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mereview dari 5 bab buku ajar geografi dan ilmu sejarah karya Rusdi Effendi. Di mana pada bab 1 geografi dan ilmu sejarah, bab ini menekankan pentingnya keseimbangan antara geografi dan sejarah dalam memahami masa lalu. Geografi sejarah atau geohistory menjadi penghubung yang memadukan aspek geografi fisik dan manusia untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Istilah geohistory itu sendiri menyoroti bagaimana lokasi geografis mempengaruhi aktivitas manusia dan peradaban di masa lalu. Selain itu, geografi sejarah sering digunakan untuk mempelajari batas wilayah, perubahan politik, hingga pola migrasi manusia. Hubungan ini tidak hanya mencakup deskripsi tetapi juga analisis sebab akibat antara fenomena geografis dan peristiwa sejarah. Lalu pada bab 2 berbicara tentang seputar teori dan pemikiran sejarah. Selain menjelaskan teori-teori sejarah, bab ini menggambarkan bagaimana pandangan sejarah terus berkembang baik secara nasional maupun internasional. Teori gerak sejarah membahas dinamika perubahan dan kesinambungan sejarah. Sementara teori persebaran kebudayaan mengamati cara budaya menyebar melalui migrasi atau interaksi antar bangsa. Pemikiran Sartono Kartodirjo dan Muhammad Yamin memberikan fondasi bagi filsafat sejarah Indonesia, termasuk analisis tentang peran rakyat dalam sejarah serta pentingnya memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi. Dan bab yang ketiga, geohistory dalam perkembangannya. Nah, pada bab 3 ini mengulas bagaimana geohistory berkembang sebagai disiplin ilmu yang unik. Di Indonesia, geohistory mendapat perhatian sejak era Subantarjo pada 1960-an yang menekankan peran alam dalam menentukan jalannya sejarah. Contoh penerapan geohistory di Indonesia mencakup kajian kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang keberadaannya erat terkait dengan kondisi geografis lahan basah. Kajian ini memperkuat pemahaman tentang interaksi manusia dengan lingkungan fisik mereka, terutama dalam konteks budaya dan ekonomi. Oke, kita akan lanjut pada bab yang keempat, yang berjudul Determinisme, Posibilisme, dan Adaptasi. Nah, teman-teman, pada bab ini, pada bab 4 menguraikan bagaimana teori determinisme menganggap alam sebagai faktor utama yang menentukan kehidupan manusia, seperti yang diusulkan oleh Ellsworth Huntington. Sebaliknya, posibilisme yang dipelopori oleh Paul Vidal de la Bleche menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana memanfaatkan alam. Adaptasi dianggap sebagai jalan tengah, menunjukkan bagaimana manusia menciptakan solusi kreatif untuk menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan, misalnya melalui teknologi irigasi atau pengelolaan lahan. Dan bab yang terakhir, yaitu bab yang kelima, membahas mengenai geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, geohistory sebagai ilmu bantu sejarah memfasilitasi analisis hubungan antara kondisi geografis dengan peristiwa sejarah. Misalnya nih teman-teman, posisi geografis Nusantara yaitu sebagai jalur perdagangan mempengaruhi munculnya kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pentingnya faktor iklim dan morfologi bumi dalam membentuk pola migrasi, perdagangan, dan perkembangan budaya manusia. Sinergi antara geografi dan sejarah ini membantu memberikan gambaran utuh tentang dinamika peradaban masa lampau. Nah, itu tadi penjelasan saya dari bab 1 sampai bab 5. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.